Sarapan siap? Baiklah. Baiklah. Ayah, Hmm? kapan ayah akan libur? Bulan depan hari raya, kereta api sibuk. Mungkin akhir bulan depan. Oh, Ayah jarang libur dan sudah lama tidak membaca firman Tuhan. Aku kan sibuk. Akan kulakukan saat punya waktu luang. Ayah selalu bilang begitu. Halo? Senjing, keluarga Chang dalam masalah. Kita harus segera keluarkan barang-barang dari rumah mereka. Aku berangkat sekarang. Ada urusan gereja mendesak, aku harus pergi. Berhati-hatilah. Tentu. Nyonya Liang, Lin, di mana buku-buku firman Tuhan? aku tidak tahu. Carilah sekarang. Nyonya Liang, apa yang terjadi? Orang tuamu ditangkap saat membagikan Injil. Polisi akan datang menggeledah. Kita harus segera mengeluarkan buku-buku itu. Cepat, ya. Ayo, cepat. Baiklah, aku cari sekarang. Ayo. Cari dengan cermat. Tidak ada apapun. Nihil. Sial. Beberapa hari terakhir, saudara-saudari dari gereja terdekat ditangkap. Tampaknya ini operasi terkoordinasi. Berarti kita harus segera mengirimkan peringatan. Kita harus sembunyikan pemimpin dan pekerja dan menghentikan pertemuan beberapa hari. Terlebih lagi, pendatang baru belum punya pijakan kuat. Jika ditangkap, mereka akan meninggalkan iman. Kita harus segera melakukan penyiraman. Aku bisa meluangkan waktu untuk itu. Baiklah, kita pindahkan buku firman Tuhan ini terlebih dahulu. Baiklah. Cepat masuk. Saudari. Hati-hatilah dengan buku-buku ini. Baiklah. Di sini tidak aman. Ikut aku, cepat. Ayo ambil barang kalian. ayah, sudah pulang? Iya. Ciaci? Kenapa ibumu belum pulang? Pasti ada masalah di gereja. Hai Ibu. Kau sudah pulang? Kenapa kau pulang larut? Aku tertahan di gereja. Kemari kan, biar aku simpan. Iya. Bagaimana di sekolah? Baik-baik saja.
Baiklah. Hei, apa kau tahu? Kolegaku Chang dan istrinya ditangkap karena menginjil. Aku tahu. Partai Komunis sungguh memburu orang percaya. Kau percaya saja diam-diam di rumah. Jangan ikut pertemuan lagi. Apa kau serius? Jika tidak ikut pertemuan, apa itu dianggap iman? Partai telah lama menangkapi orang percaya. Bagaimana kita belajar kebenaran tanpa pertemuan? Pengecut tidak bisa masuk kerajaan surga. Kau tahu itu. Mereka melakukan apa saja agar orang melaporkan orang percaya. Saat ke pertemuan, kau tidak tahu berapa banyak yang mengawasi. Terlalu berbahaya. Keluarga kita akan hancur jika kau ditangkap. Tahu kenapa aku mau ambil risiko? Karena Tuhan yang Maha Kuasa telah datang, mengungkap kebenaran dan melakukan penyelamatan. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Aku mengikuti Tuhan, mengejar kebenaran dan kehidupan. Jangan menghalangiku. Aku tidak ingin menghalangimu. Tetapi Partai Komunis sungguh jahat. Mereka mengirim orang percaya ke ambang kematian. Jangan keras-keras. Kau tahu apa yang mereka lakukan kepada keluarga Chang? Nyonya Chang tidak bisa berjalan lagi. Jika Biro tidak menjaminnya, dia mungkin akan mati di sana. Andaikan ditangkap, pilihannya mati atau dipenjara. Aku hanya memikirkanmu. Sudah lama kupikirkan semua ini. Selama Partai Komunis berkuasa, orang percaya akan dipersekusi, bahkan kehilangan nyawa. Tuhan yang Maha Kuasa sedang bekerja, tidak banyak waktu. Jika tidak siap bertaruh nyawa, kau akan kehilangan kesempatan. Karena aku yakin jalan ini benar, aku tidak takut persekusi. Berhentilah membujukku. Kau tidak takut ditangkap. Tetapi bisakah kau pikirkan aku? Aku akan malu jika kau dipenjara. Apa kata teman dan kolegaku nanti? Itu akan menjadi aib bagiku. Dengarkan aku. Mulai hari ini, kau tidak boleh ikut pertemuan. Kau bisa main mahjong, pergi minum, apa saja. Kecuali kegiatan agama. Apa yang kau katakan? Sekarang aku tahu. Yang kau sebut iman itu adalah bohong. Kau orang tidak percaya. Bagaimanapun, kau dilarang ke gereja dan menginjil. Aku berhak percaya Tuhan. Aku sudah mantap di jalan ini. Kau tidak berhak ikut campur. Katakan sekali lagi. Kau tidak bisa menjauhkanku dari iman. Kau pikir begitu? Apa kau sudah gila? Ayah tidak boleh memukul ibu. Ibu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Jika dia menghalangiku begini, bagaimana aku bisa ikut pertemuan dan melakukan tugasku? Tuhan, tolong bukakan jalan untukku. Aku siap tunduk pada apapun yang kau atur. Jika banyak hal tidak sesuai dengan gagasanmu terjadi, tetapi kau dapat mengesampingkannya dan mengetahui perbuatan Tuhan darinya. Jika di tengah pemurnian kau menunjukkan kasih kepada Tuhan, artinya engkau menjadi saksi baginya.
Jika rumahmu damai, engkau menikmati kenyamanan daging. Tidak ada yang menganiayamu, dan saudara-saudari di gereja menaatimu. Bisakah engkau memperlihatkan hati yang mengasihi Tuhan? Dapatkah situasi ini memurnikanmu? Hanya melalui pemurnianlah kasihmu kepada Tuhan bisa diperlihatkan. Dan hanya melalui hal-hal yang tidak sesuai dengan gagasanmu, kau bisa disempurnakan. Hei, jangan ikut pertemuan lagi. Ayah akan ketinggalan kereta jika tidak berangkat. Kau dengar aku? Ini sudah siang. Baiklah. Ayah berangkat. Dah, Ayah. Dah. Ibu, aku harus memberitahu Ibu. Apa itu? Ayah menyuruhku mengawasi Ibu dan meneleponnya jika tahu Ibu ikut pertemuan. Itu berarti aku menjadi Yudas. Aku tak akan bilang apa-apa padanya. Bagus. Baca firman Tuhan setelah PR-mu selesai. Jangan banyak bermain. Baiklah. Ibu banyak pekerjaan. Masaklah sendiri jika ibu pulang larut. Apa maksud kata iman? Iman adalah kepercayaan yang murni dan hati yang tulus yang harus dimiliki manusia ketika tidak bisa melihat atau menyentuh sesuatu. Ketika pekerjaan Tuhan tidak sesuai gagasan manusia, ketika di luar jangkauan manusia. Inilah iman yang aku maksudkan. Manusia membutuhkan iman selama masa sulit dan selama pemurnian. Dan iman diikuti oleh pemurnian. Pemurnian dan iman tidak bisa terpisahkan. Bagaimanapun cara Tuhan bekerja, dan dalam lingkungan seperti apapun, engkau mampu mengejar kehidupan dan mencari kebenaran, serta mencari pengetahuan tentang pekerjaan Tuhan dan memahami tindakannya. Dan engkau mampu bertindak sesuai kebenaran. Melakukan itu berarti memiliki iman sejati, dan menunjukkan engkau belum kehilangan iman kepada Tuhan. Iman sejati berarti teguh dalam mengejar kebenaran melalui pemurnian. Sungguh mengasihi Tuhan, tidak meragukannya, menerapkan kebenaran untuk memuaskannya, apapun yang dia lakukan, mencari kehendaknya secara mendalam untuk memikirkannya. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Maaf, nomor yang Anda tuju untuk sementara. Maaf, nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak tersedia. Kau ikut pertemuan. Meski kularang, kau tetap pergi. Mengapa keras kepala? Memang kenapa jika tidak hadir? Kau tidak boleh pergi lagi. Kau dengar aku? Ada makanan di panci. Iya. Apa janji di sekolah? Kau mau pergi ke pertemuan lain? Apa yang kau lakukan? Minggir.
Kau di rumah saja. Kau tidak boleh pergi. Coba saja. Hei, Yoli. Hai. Kenapa kau mengikutiku? Kau akan ke pertemuan, kan? Ayo, aku ikut denganmu. Kau keterlaluan. Hai Sinci. Hai. Yoli, kau datang? Iya. Hei, Shahe, Hai, bagaimana bisnis belakangan ini? baik-baik saja. Oh, Hei, Yoli, yang ini saja. oh, baiklah. Akan kubungkuskan. Ini, silakan. Ya, Sampai ketemu. hati-hati. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Halo? Ah, baiklah tentu. Aku keluar sebentar. Jangan pergi ke pertemuan. Sinjing, Saudari Chow, aku tidak melihatmu di pertemuan, jadi aku kesini. masuklah, ayo. Yoli melarangku pergi sejak keluarga Chang ditangkap. Kami bertengkar setiap dia pulang kerja, bahkan memukulku. Dia mengikutiku kemana-mana. Aku tidak bisa ikut pertemuan. Aku sungguh sengsara. Tentu saja kau sengsara jika dia melarangmu. Dan bahkan ringan tangan. Kau harus mencari kebenaran tentang ini. Kau akan menemukan jalan setelah paham kehendak Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Baiklah.
dalam setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia, dari luar pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia, seolah lahir karena pengaturan manusia atau campur tangan manusia. Di balik layar semuanya adalah pertaruhan antara iblis dan Tuhan. Menuntut orang menjadi kesaksian bagi Tuhan. Ketika Ayub diuji, iblis bertaruh dengan Tuhan di balik layar. Yang terjadi pada Ayub adalah perbuatan dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan Tuhan dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Ada harga tertentu yang harus orang bayar untuk segala upaya mereka. Tanpa penderitaan yang nyata, mereka tidak dapat memuaskan Tuhan. Mereka bahkan jauh dari memuaskan Tuhan. Dan hanya meneriakkan slogan kosong. Dapatkah slogan kosong ini memuaskan Tuhan? Ketika Tuhan dan iblis berperang di alam roh, bagaimana seharusnya engkau memuaskan Tuhan dan menjadi kesaksian baginya? Engkau harus tahu, segala sesuatu yang terjadi kepadamu adalah ujian besar dan merupakan waktu ketika Tuhan membutuhkanmu untuk menjadi saksi. Meski dari luar, semua itu terlihat tidak penting. Ketika hal-hal ini terjadi, semua ini menunjukkan apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Jika demikian, kau dapat berdiri teguh dalam kesaksianmu baginya. Jika kau tidak menerapkan kasih kepadanya, kau bukanlah orang yang menerapkan kebenaran. Engkau tidak memiliki kebenaran dan tidak memiliki hidup. Engkau hanyalah sekam. Firman Tuhan itu luar biasa. Sangat mencerahkan. Aku harus bersaksi menghadapi penindasan suamiku. Itu kehendak Tuhan. Benar. Tuhan mengungkapkan kebenaran, bekerja menyelamatkan manusia. Jadi iblis berusaha sekuat tenaga menghalanginya. Pasti ada penindasan dan penderitaan saat beriman. Jalan menuju kerajaan surga tidaklah mudah. Tanpa bimbingan firman Tuhan, tanpa iman yang benar, mustahil kita bisa tetap di jalan ini. Aku bisa lihat itu benar. Saat menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman, aku memeluk Kristen lebih dari 2 dekade dan mengalami persekusi. Pendetaku yang lama berusaha menghentikanku dan keluargaku sangat mengontrol, mengancam memutuskan hubungan. Tentu saja itu waktu yang sulit bagiku. Aku tidak mengerti. Bukankah menyambut Tuhan adalah hal baik? Jadi kenapa komunitas agama mengucilkanku dan keluargaku menindasku? Firman Tuhanlah yang mencerahkanku dan membantuku memahami. Iblis memakai larangan dari keluargaku, serangan dan kutukan dari pendeta, agar aku tidak mengikuti Tuhan dan menerima Kristus di akhir zaman. Mereka ingin menjebakku dalam agama, agar aku ke neraka bersama mereka. Iblis benar-benar jahat. Menyadari ini memberiku lebih banyak kekuatan. Aku tidak boleh terpedaya tipu muslihat iblis, karena tahu telah menemukan jalan yang benar. Apapun yang iblis lakukan untuk menggangguku, aku siap mempertaruhkan segalanya. Aku bertekad menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Aku memberitahu keluargaku, tidak ada gunanya memaksaku. Aku sudah mantap di jalan ini. Akan kuberikan kantong tulang tua ini kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, mereka berhenti menghalangiku. Melihat iblis dipermalukan dan dikalahkan, aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Tuhan membimbingku melewati semua ini. Aku tidak tahu, situasimu juga sulit. Kau banyak menderita. Persekutuanmu sangat membantuku. Bisa kulihat mengikuti Kristus di akhir zaman tidak mudah. Kini aku bertekad untuk bersaksi meski suamiku menindasku. Aku tidak akan menyerah padanya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Hei, dari mana asalmu? Apa yang kau lakukan di sini? Baiklah, kau bisa pergi sekarang. Ya sudah, saya. Halo. Motorku rusak, bisa tolong kau periksa? Tentu. Doronglah ke dalam. Ya, baik. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Tidak terlalu baik. Kalian mulailah. Aku akan mengawasi. Ya, Baiklah. Aduh, jalanan penuh ban lengan merah. Mereka mengawasi semakin dekat. Iya, naga merah yang sangat besar menangkapi orang percaya dan membuat orang saling melapor dengan pengawasan lingkungan. Makin sulit untuk bertemu setiap saat. Benar. Aku ikut pertemuan yang dilaporkan beberapa hari lalu. Jika tidak ada yang mengawasi, kami pasti tertangkap. Menghadapi kemungkinan ditangkap sungguh sulit. Kita takut dan terkekang dalam pertemuan dan tugas. Kita masih belum cukup iman. Benar sekali. Mari kita baca kutipan firman Tuhan. Baiklah. Halaman 625. Karena dimulai di sebuah negeri yang melawan Tuhan, semua pekerjaan Tuhan menghadapi rintangan luar biasa. Dan memenuhi sekian banyak firman-Nya membutuhkan waktu. Akibatnya, orang dimurnikan sebagai hasil dari firman Tuhan, yang juga bagian dari penderitaan. Bukan tugas yang mudah bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di negeri Sinaga Merah yang sangat besar. Tetapi lewat kesulitan ini, Tuhan melakukan satu tahap pekerjaannya. Menunjukkan hikmat-Nya, perbuatannya yang menakjubkan, dan memakai kesempatan ini untuk menyempurnakan kelompok ini. Amin. Amin. Juga halaman 547. Aku akan membacanya. Baiklah. Iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita dalam tahap pekerjaan ini. Kita mungkin tersandung akibat kecerobohan yang paling kecil karena tahap pekerjaan ini berbeda dari semua pekerjaan sebelumnya. Yang sedang Tuhan sempurnakan adalah iman manusia yang tidak dapat dilihat dan diraba. Yang Tuhan lakukan adalah mengubah firman menjadi iman, menjadi kasih, dan menjadi hidup. Orang harus dimurnikan ratusan kali sampai iman mereka lebih besar dari Ayub. Mereka harus menanggung penderitaan luar biasa dan segala macam siksaan tanpa pernah meninggalkan Tuhan. Ketika mereka taat sampai mati dan memiliki iman yang besar kepada Tuhan, maka tahap pekerjaan Tuhan ini selesai. Amin. Amin. Firman Tuhan luar biasa. Aku merasa lebih baik setelah membacanya. Iya. Kini aku paham. Penangkapan dan persekusi adalah untuk menyempurnakan iman kita. Benar. Aku jadi ingat lagu pujian firman Tuhan. Hanya mereka dengan iman murni mendapatkan perkenanan Tuhan. 摩西击打磐石变有，耶和华所赐之水永流。那是因为他的心，因为他的心。大卫能鼓瑟弹琴，赞美耶和华。
而且心中充满欢喜，那是因为他的心。约伯丢掉了满山的牛羊，失去了万贯家产，浑身长疮，那是因着他的心，他能听见耶和华的声音，看见耶和华的荣耀，那是因着他的心。彼得能跟随耶稣基督，是因着他的心。他能为神钉十字架，有荣耀见证，也是因着他的心。约翰看见人子荣耀的形象，是因着他的心。看见末世的异象，更是因着他的心。那些所谓的外邦的众百姓，之所以获得神的启示，获得神的启示，得知神已重返肉身，做工在人中间，也是因着他们的心，因着他们的心。所有受神眼里话语激荡而有得安慰蒙拯救的人，不也都因着心吗？不也都因着心吗？所有受神眼里话语激荡而有得安慰蒙拯救的人，不也都因着心吗？都因着心吗？Di mana Liang Xinjin? Dia ada urusan. Apa dia sering keluar? Tidak. Yoli, kau kembali? Iya. Mereka mencari Xinjing. Hei, kita satu sekolah. Wang Chen? Kebetulan sekali. Benar. Kenapa kau di sini? Ini toko istriku. Kalian... Xiao, aku akan urus. Baiklah. Orang melaporkan istrimu karena percaya Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kami datang memeriksa. Mereka kurang kerjaan, omong kosong. Dengan toko sesibuk ini, apa sempat percaya Tuhan? Sebaiknya tidak. Semua orang percaya dicari di Tiongkok dan diperlakukan kasar saat tertangkap. Oh. Benar. Perintah pemerintah pusat adalah menindak keras orang percaya. Jika dia sungguh religius, maka itu masalah serius. Jangan cemas, tidak akan kubiarkan dia percaya Tuhan. Baiklah, kami harus pergi sekarang ya. Tentu, akan kuantar keluar. Yoli? Ya. Kau harus mengawasi dia. Jika dia religius, seluruh keluargamu akan terlibat. Jangan khawatir. Baiklah, aku pergi dulu. Iya. Selamat tinggal. Oh, kau sudah pulang. Apa kau ikut pertemuan? Iya. Polisi datang menanyakanmu hari ini. Kalau tidak kucegah, kau pasti sudah ditangkap. Bisakah kau berhenti ikut pertemuan? Jika begitu, apa aku orang percaya? Hentikan omong kosong itu.
Petugasnya teman sekelasku. Jemaat Tuhan yang Maha Kuasa itu penjahat politik. Saat tertangkap, seluruh keluarga mereka terlibat. Imanmu telah mempengaruhi masa depanku dan Jiaci. Apa kau tidak sadar? Bagaimana bisa imanku mempengaruhi masa depanmu? Kenapa begitu kau mendengar partai mengutuk iman, nyalimu menciut, takut percaya, siap menyerah? Kau tidak harus percaya, tetapi jangan menghentikanku. Aku tidak menghentikanmu mengejar hidup nyaman. Jadi jangan halangi aku mengikuti Tuhan. Aku tidak menentang imanmu, tetapi kau harus realistis. Partai Komunis sangat jahat. Semua orang melihat mereka memburu dan menangkapi orang percaya. Jika satu orang percaya, seluruh keluarga menderita, anak pun dihukum. Itu faktanya. Jika kau ditangkap, bukan hanya tidak dipromosikan, aku mungkin akan dipecat. Jiaci tidak akan bisa kuliah. Bukankah itu mempengaruhi masa depan kami? Jika kau halangi promosiku, jangan salahkan jika aku kejam. Kau dengar aku? Aku tidak akan membiarkanmu percaya. Yoli, sudah sering kukatakan, Juru Selamat Tuhan Yang Maha Kuasa telah muncul dan bekerja. Hanya yang menerima Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa diselamatkan dan masuk kerajaan, memiliki masa depan dan tempat tujuan yang baik. Namun kau menolak mendengarkan. Kau menghalangiku untuk percaya karena takut penindasan Partai Komunis. Tidakkah kau sadar apa yang kau lakukan? Apa kau tidak takut berbuat jahat dan melawan Tuhan? Cukup! Diang Sincing, aku akan mulai dengan bagian jeleknya. Jika kau ikut pertemuan atau menginjil lagi, akan kupatahkan kakimu. Lebih baik merawatmu sebagai orang cacat daripada kau percaya Tuhan. Aku tidak akan pernah melepaskan imanku. Kau pikir begitu? Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Kau masih percaya? Lepaskan aku! Kenapa kau memukulku? Kau masih percaya? Kau iblis! Akan kutemukan cara menanganimu. Jika kau mempertahankan imanmu, kita bercerai. Dia benar-benar iblis. Setelah partai memburu, dia menunjukkan sifat aslinya. Memukuliku, menjauhkanku dari imanku. Dia iblis. Monster. Kami harus bercerai. Ibu, seragam sekolahku robek. Ibu akan memperbaikinya. Ibu, ada apa? Ibu baik-baik saja. Ayah memukuli ibu lagi ya? Tidak apa-apa. Bukankah sebelumnya ayah mendukung iman kita? Kenapa ayah seperti ini sekarang? Bu, kita hanya percaya Tuhan. Kita tidak melakukan kesalahan. Kenapa ayah tidak memahami itu? Dia tidak ingin ibu percaya lagi karena Partai Komunis. Jangan khawatir, ibu tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari iman.
Ibu, tidurlah di kamarku malam ini. Aku takut ayah akan memukul ibu lagi. Tidak seorang pun dari engkau dilindungi oleh hukum. Sebaliknya, engkau semua dihukum oleh hukum. Bahkan yang lebih jadi masalah adalah orang tidak memahamimu. Entah itu kerabat, orang tua, sahabat, atau rekan-rekanmu. Tidak seorang pun dari mereka memahamimu. Ketika engkau dibuang Tuhan, mustahil bagimu untuk melanjutkan hidup di bumi. Tetapi meski demikian, manusia tidak tahan jauh dari Tuhan. Inilah arti penting penaklukan Tuhan atas manusia, dan inilah kemuliaan Tuhan. Yang telah kau warisi saat ini, melebihi yang diwarisi semua rasul dan nabi sebelumnya, dan bahkan lebih besar daripada warisan Musa dan Petrus. Berkat tidak bisa diperoleh dalam 1 atau 2 hari, tetapi melalui pengorbanan besar. Engkau harus memiliki kasih yang murni dan iman yang besar, dan banyak kebenaran yang Tuhan mau kau dapatkan. Engkau juga harus berpaling ke arah keadilan dengan teguh. Dan kasihmu kepada Tuhan harus tak tergoyahkan. Engkau harus punya ketetapan hati. Perubahan harus terjadi dalam watak hidupmu. Kerusakanmu harus dipulihkan. Kau harus menerima semua pengaturan Tuhan tanpa mengeluh, dan taat bahkan sampai mati. Inilah yang harus kau capai. Inilah tujuan akhir pekerjaan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan minta dari kelompok ini. Karena Dia memberi kepadamu, tentu Dia akan meminta balasan darimu. Dan tentu akan membuat tuntutan yang sesuai terhadapmu. Karena itu, ada alasan di balik semua pekerjaan yang Tuhan lakukan, yang menunjukkan mengapa berulang kali pekerjaan Tuhan menetapkan standar yang tinggi dan tuntutan yang ketat. Untuk itulah engkau harusnya dipenuhi iman kepada Tuhan. Singkatnya, semua pekerjaan Tuhan dilakukan demi engkau, agar kau layak menerima warisannya. Ini bukan demi kemuliaan Tuhan sendiri, tetapi demi keselamatanmu dan untuk menyempurnakan orang yang sangat menderita di negeri yang najis ini. Engkau harus memahami kehendak Tuhan. Beberapa hari ini aku merenung. Alasan suamiku memukuliku dan ingin membuatku tidak percaya. Kubaca ini dalam firman Tuhan. Mengapa suami mengasihi istrinya? Dan mengapa istri mengasihi suaminya? Mengapa anak-anak berbakti kepada orang tuanya? Mengapa orang tua menyayangi anak-anak mereka? Niat apa yang sebenarnya dimiliki orang? Bukankah niat mereka adalah memuaskan rencana dan keinginan egois mereka? Firman Tuhan sepenuhnya benar.
Tidak ada cinta sejati di antara manusia. Tidak. Semua keuntungan pribadi, begitulah adanya. Iya. Dia dulu memperlakukanku dengan baik demi kepentingannya sendiri. Untuk memberinya anak, mencuci bajunya, memasakkannya, menghasilkan uang. Setelah aku beriman, menjalankan tugas sebagai makhluk ciptaan, mengambil jalan yang benar, dia takut itu mempengaruhi masa depannya. Kepentingannya terancam. Jadi dia mengancamku. Berbuat apapun untuk menghentikanku, menindasku, memukuliku. Dia menunjukkan wajah iblisnya. Kini aku sadar, kami dua orang yang berbeda. Dia memilih mengejar karirnya, mengikuti partai melawan Tuhan. Pilihanku adalah beriman, mengejar kebenaran. Kami berada di jalur berbeda. Iya. Ya. Tanpa mengalami pekerjaan Tuhan dan membaca firman-Nya, aku tidak akan memahami ini. Aku akan terus mengira dia mencintaiku. Aku akan dikuasai emosi. Lalu bagaimana aku bisa terus mengikuti Tuhan? Iya. Menghadapi penindasan dari keluargaku, aku melihat wajah iblis dari orang tidak percaya. Dan hanya kasih Tuhanlah yang nyata. Ini Tuhan yang menyelamatkanku dari belenggu keluarga. Aku bersyukur atas kasih-Nya. Syukur kepada Tuhan. Makin kita mengalami pekerjaan nyata Tuhan, makin banyak kebenaran dan wawasan kita. Ini kasih Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Biro memberiku surat jaminan bahwa kita tidak religius. Aku sudah tanda tangan. Lihatlah. Jika kau mempertahankan imanmu, aku akan dipecat. Dan Jiaci tidak akan bisa kuliah. Hari ini kau harus membuat komitmen, melepaskan imanmu. Maka kita akan baik-baik saja. Aku tidak bisa berkomitmen melepaskan iman. Kau tahu, bertahun-tahun aku percaya Tuhan, kesehatanku meningkat dan aku bahagia. Aku juga belajar kebenaran dan cara menjadi orang baik. Ini jalan yang benar dalam hidup. Bisakah kau berhenti menjauhkanku dari imanku? Bagaimana mungkin baik-baik saja? Jika kau terus begini, aku akan kehilangan posisiku. Itu mata pencaharianku. Bagaimana kita akan hidup? Dengar ya. Aku melarangmu percaya Tuhan. Untuk iman, aku tidak akan goyah. Oh iya. Oh iya. Iman. Kau masih ingin Tuhanmu? Kau mati hari ini. Iman. Kau masih percaya? Akan kutunjukkan tamat riwayatmu. Kau ingin iman? Bangun. Masih percaya? Iman. Aku akan tanya untuk terakhir kalinya. Kau menginginkan Tuhan atau keluarga ini? Tentukan pilihan. Aku tetap memilih imanku. Kalau begitu, kita bercerai. Hanya karena aku percaya Tuhan. Kau sering memukuliku beberapa tahun ini. Dan kini memaksa bercerai.
Kau tidak punya hati nurani. Kau bukan manusia. Aku tidak mungkin tetap bersamamu. Kita tidak berada di jalan yang sama. Apa alasanku sering memukulimu? Meski begitu, aku belum bisa meluruskanmu. Katakan pilihanmu. Kau memilih imanmu ataukah rumah kita? Jika kau memilih Tuhan, kita bercerai. Dan aku tidak ikut campur lagi. Karena kau ingin bercerai, mari bercerai. Kita di dua jalan yang berbeda dan tidak bisa hidup bersama. Mari kita selesaikan. Silakan. Kau tidak perlu pindah. Aku sering pergi, jadi kau bisa tinggal dan menjaga Ciaci. Awalnya aku tidak ingin bercerai. Dengan putri kami yang remaja, aku hanya ingin hidup dengannya. Tetapi dia terus mendorong masalah ini. Memaksaku memilih keluarga atau iman. Tentu aku memilih Tuhan dan setuju untuk bercerai. Sekarang, akhirnya aku bebas. Dia ataupun keluargaku tak bisa menahanku. Aku bisa bekerja penuh bagi Tuhan. Ini kasih karunia dan berkat Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jika kalian di jalan yang berbeda dan dia terlalu mengontrolmu, mustahil pernikahan kalian bahagia. Karena dia ingin begitu, itulah yang terbaik. Jangan memperpanjang penderitaan. Itulah yang terbaik. Kini kau bebas. Aku tidak menemukan dokumen. Coba kau periksa. Sudah kucek berkali-kali. Hai, Direktur Mah. Bagus kalian semua di sini. Kita menerima instruksi dari rapat terakhir Komite Pencegahan Kota untuk memeriksa orang percaya dari rumah ke rumah di semua jalan, komunitas, dan desa. Nah, masing-masing mengambil satu area dan bekerja dengan teliti. Bukankah itu Liang Xinqing? Aku bertanya tentangnya dan dia menceramahi Nyonya Cao di gedung 3. Benarkah? Dia pasti orang percaya. Hei, aku perhatikan dia sering keluar rumah. Dari saat engkau lahir dengan menangis ke dalam dunia ini, engkau mulai melakukan tugasmu. Oleh karena rencana Tuhan dan penentuannya dari semula, engkau melakukan peranmu dan memulai perjalanan hidupmu. Apapun latar belakangmu dan apapun perjalanan yang ada di hadapanmu, tak seorang pun dapat lolos dari pengaturan dan rencana surga. Dan tak seorang pun dapat mengendalikan nasibnya sendiri, sebab hanya Dia yang mengatur segala sesuatu yang mampu melakukan pekerjaan tersebut. Amin. Amin. Sejak Halo? Aku dapat pesan. Kau harus meninggalkan rumah sebelum 10:30 malam ini. Tidak aman. Apapun yang kau lakukan, jangan kembali. Caci, jaga dirimu baik-baik.
dan teruslah membaca firman Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan jika ada kesulitan. Ibu harus bersembunyi beberapa hari. Hah? Aku tahu, tinggallah di rumah saudari lu dulu. Akan kuberitahu saudara-saudari agar pindah. Baiklah, aku pergi dulu. Ayo cepat, cepat. Jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Diam. Ayo. Siapa kalian? Apa yang kau lakukan? Cepat, cepat. Hei bocah, jika ibu mau pulang, segera lapor pada kami. Jika tidak melapor, kau akan ditangkap juga. Kita sudah selesai. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Ciaci. Tuhan, tolong dampingi Ciaci dan beri dia kekuatan. Aku akan selalu menghibur orang yang memahami kehendakku dan tidak membiarkan mereka menderita atau terluka. Yang penting sekarang adalah mengambil tindakan sesuai kehendakku. Orang yang melakukannya pasti akan menerima berkat dan perlindunganku. Siapakah yang tanpa syarat dapat mengorbankan diri dan mempersembahkan seluruh keberadaannya bagiku? Engkau semua setengah hati, pikiranmu berputar-putar, memikirkan rumah, dunia luar, makanan, dan pakaian. Walaupun engkau berada di hadapanku, bertindak bagiku, jauh di lubuk hati, engkau masih memikirkan istrimu, anak-anakmu, dan orang tuamu di rumah. Apakah semua ini hartamu? Mengapa engkau tidak mempercayakannya ke dalam tanganku? Apakah tidak ada iman kepadaku? Atau apakah kau takut pengaturanku tidak sesuai untukmu? Mengapa kau selalu mencemaskan keluarga lahiriahmu dan orang yang kau kasihi? Tuhan, aku siap mengesampingkan kasih sayangku dan meninggalkan anakku di tangan-Mu. Tunduk pada penataan dan pengaturan-Mu dan melakukan tugasku. Saudari Liang, hari ini ada orang datang memeriksa gas. Tetapi mereka mencurigakan dan mencuri pandang. Bahkan bertanya apa aku orang Kristen. Aku yakin mereka mata-mata partai komunis. Di sini tidak aman lagi. Partai mengawasi kita. Kita harus pindah. Ya. Berapa yang kau menangkan kemarin? Ya, sekitar $2.000. Oh, lumayan ya. Benar, satu orang baru keluar. Baiklah, kau ke sana. Kau ke sana.
Mana dia? Aku kehilangan dia. Ah, sial. Di sana. Apa ada yang melihat Liang Xinjing akhir-akhir ini? Tidak, kami pasti akan melapor jika melihatnya. Dia di unit ini di lantai 4. Aku tahu. Awasi dengan teliti. Baiklah, Segera laporkan jika dia kembali. tentu kami akan bekerja sama. Hai, Jiaji. Ayah harus bekerja lembur akhir pekan ini. Jadi ayah tidak akan pulang. Baiklah. Siapa? Ini aku, Nyonya Ma. Buka pintunya. Apa kau di sini sendirian? Apa ibumu sudah pulang? Belum. Iman ibuku bukanlah kejahatan. Kenapa kalian mengejarnya? Heh, pemerintah tidak mengizinkannya. Jadi imannya adalah kejahatan. Anak nakal. Segera beritahu kami kalau ibumu pulang. Kalau tidak, menyembunyikan penjahat itu kejahatan. Kau akan dipenjara. Kau dengar aku? Ayo pergi. Jika kau lihat dia, beritahu kami. Mereka bisa berkumpul secara teratur Syukur sekarang. kepada Tuhan. Satu hal lagi, para pemimpin gereja Lancong ditangkap dan beberapa tempat pertemuan digeledah polisi. Gereja tidak boleh dibiarkan tanpa ada dukungan dan pasokan. Iya. Siapa yang harus kita kirim? Bagaimana kalau aku? Baiklah. Tidak banyak yang tahu saudari Shu orang percaya. Seharusnya aman. Kau bisa tinggal dengan tenang. Bagus. Sini, biar aku saja. Beritahu aku jika kau butuh yang lain. Baiklah. Naga merah yang sangat besar terus menangkapi. Apakah saudara-saudari bisa berkumpul? Kebanyakan merasa lemah dan negatif. Lainnya takut ikut pertemuan. Baguslah kau ada di sini. Di masa depan, ujian besar mungkin akan menimpamu. Tetapi saat ini, jika engkau mengasihi Tuhan dengan tulus hati, dan jika kau dapat berdiri teguh dalam kesaksian dan memuaskan Tuhan, sebesar apapun ujiannya atau apapun yang terjadi, hatimu akan terhibur. Dan kau tak akan takut sebesar apapun ujianmu di masa depan. Amin. Buka! Ada masalah. Polisi datang. Kumpulkan barang kalian. Ke gudang belakang, cepat. Ayo. Cepat. Ayo. Tendang.
Apa yang kau lakukan? Tiarap! Ada apa ini? Jangan bergerak! Kenapa kalian menyerbu rumah pribadi? Jongkok! Seseorang melaporkan pertemuan ilegal. Saudari Liang, jangan bersuara. Geledah dengan teliti. Kapten, ada halaman belakang. Ayo, kalian berdua ikut aku. Asia. Ayo kembali. Nyaris saja. Kita hampir tertangkap. Kita istirahat sebentar. Ya. Jantungku rasanya mau pecah. Saudari, kenapa kau tidak takut? Siapa bilang aku tidak takut? Jantungku juga berdebar. Apa kau baik-baik saja? Saat semuanya baik-baik saja, aku merasa punya iman. Kenapa aku menjadi pengecut saat terjadi sesuatu? Kurasa imanku masih kurang. Semua orang takut pada awalnya. Tetapi setelah banyak pengalaman dan melihat bimbingan dan perlindungan Tuhan, kau bisa mendapat iman. Tanpa izin Tuhan, naga merah yang sangat besar tidak bisa menangkapmu. Itu benar. Jika Tuhan izinkan itu terjadi, bersiaplah berkorban dan menyerahkan semua di tangan Tuhan. Baik hidup atau mati. Kau benar. Apapun izin Tuhan, kita harus tunduk dan bersandar kepadanya. Tidak boleh mengeluh. Iya. Aku kenal seorang saudara yang ditangkap 7 kali dan dipenjara 2 kali. Dia masih percaya Tuhan dan melakukan tugasnya. Itulah iman sejati. Kita telah mendapatkan banyak. Iya. Lewat penangkapan dan persekusi naga merah yang sangat besar, aku melihat perlindungan Tuhan. Dan imanku tumbuh. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan menggunakannya sebagai pelaku pelayanan, menyempurnakan iman dan kasih kita melalui kesulitan. Ini berkat Tuhan untuk kita. Amin. Kasih Tuhan begitu besar, kita harus berusaha lagi demi memuaskan Tuhan, membalas kasih-Nya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian. Ya, baiklah. Dengan pemurnian datanglah iman. 在星星之中才能看见神。你有信心，神就成全你。你如果没信心，神也没法成全你，神也没法成全你。你在世纪经历当中有信心，看
见神的作为，神就向你显现，在里面开启引导你。你如果没有这个信心，神就没法做。Silakan, Nyonya Liang. Lihat, aku sudah selesai menjahit jaketmu. Ah, ini sangat cantik. Aku sangat sedih. Saat ini robek. Ternyata ditambal bagus sekali. Terima kasih. Bukan apa-apa. Nenek, lihat tambalan Nyonya Liang. Ini indah. Bagus bukan? Aku ingin tahu keadaan Ciaci sekarang. Ciaci, buka pintunya. Ciaci, aku tahu kau di dalam. Buka pintunya. Buka. Sepertinya tidak ada orang. Ayo pergi. Apa yang kalian lakukan? Kau pikir bisa bersembunyi? Kau pikir kami tidak bisa menemukanmu? Kau pikir bisa lari? Anak nakal! Di mana ibumu? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Beritahu. Kau mau memberitahu atau tidak? Aku tidak tahu. Aku akan lihat apa kau tahu. Xinjing, kapan kau kembali dari pertemuan rekan kerja? 3-4 hari lagi. Aku ingin menemui putriku selagi di sana. Sudah berapa tahun ya? Hati-hati di luar sana. Pasti. Ciaci? Ibu. Jangan menangis. Tidak apa-apa, jangan menangis. Kau lebih kurus. Apa sekolah terlalu berat? Tidak. Jangan bergadang. Kau perlu istirahat. Aku tahu. Apakah ayahmu banyak di rumah? Kau sudah belajar memasak. Bagaimana perkembangannya? Bagus. Jangan khawatir. Jangan ceroboh saat memasak. Kau masih tumbuh dan membutuhkan nutrisi. Jangan hanya makan mie instan.
Bu, aku bisa menjaga diriku. Tanpa ibu, apa kau takut sendirian saat malam? Aku sudah terbiasa. Tidak apa-apa. Apa kau masih berdoa dan membaca firman Tuhan? Iya. Kenapa lehermu bengkak? Bukan apa-apa. Beritahu ibu, apa yang terjadi? Hah? Ciaci, beritahu ibu. Hah? Aku menderita limfoma. Aku akan dioperasi tanggal 4 bulan depan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dokter bilang itu karena stres kronis dan depresi. Setelah ibu pergi, polisi dan ban lengan merah terus datang mengintimidasiku, menanyakan keberadaan ibu. Guru dan teman sekelasku mengejekku. Aku takut pulang, takut ke sekolah. Dan seringkali aku ingin melompat dari balkon. Namun aku takut jika melompat, aku tidak akan melihat ibu lagi. Ibu, aku takut. Ciaci, kau jangan takut. Kita punya Tuhan di sisi kita. Dia pendukung kita. Apapun penyakit kita, kita harus bersandar kepada Tuhan. Dia akan mengurusnya. Kita tidak boleh takut. Kita percaya Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan berkata, Tuhan yang Maha Kuasa itu tabib maha hebat. Tinggal dalam sakit berarti sakit, tinggal dalam roh berarti sehat. Hidup mati kita ada di tangannya. Jika kita berdoa, Dia pasti akan membantu. Jika kita berdoa, Dia pasti akan membantu. Aku diburu naga merah yang sangat besar dan tidak bisa pulang. Dan kini putriku sakit. Apa yang harus kulakukan?
Tuhan, aku sangat menderita. Jika dia meninggal, apa yang akan kulakukan? Hei, coba lihat video ini. Coba lihat ini. Iya, bagus kan? Iya. Aku sadar Tuhan mengatur situasi ini untuk menyempurnakan dan menyelamatkan kita. Syukur kepada Tuhan. Hei, Saudari Liang, ada apa? Tidak apa, tidak apa. Bagaimana jika kita akhiri pertemuan hari ini? Iya. Sampai jumpa. Kutinggalkan keluargaku demi berkorban bagi Tuhan. Dia seharusnya melindungi kami. Kenapa putriku bisa menderita kanker? Apa Tuhan sedang menguji imanku? Saudari Liang, kau masih memikirkan putrimu. Aku tidak bisa berhenti mengkhawatirkan dia. Aku tidak tahu kehendak Tuhan. Bagaimana dia bisa terkena kanker? Pasti sedih rasanya tahu dia sakit, tetapi tidak bisa merawatnya. Aku baru ingat kutipan firman Tuhan. Sementara menjalani ujian, wajar bagi manusia untuk merasa lemah atau merasa negatif atau kurang jelas tentang kehendak Tuhan atau jalan penerapan mereka. Namun dalam hal apapun, engkau harus memiliki iman dalam pekerjaan Tuhan. Dan seperti Ayub, jangan menyangkal Tuhan. Walau Ayub lemah dan mengutuk hari lahirnya sendiri, dia tidak menyangkal segala sesuatu dalam hidup manusia dikaruniakan oleh Yahweh. Dan Yahweh juga yang bisa mengambil semua itu. Bagaimanapun dia diuji, dia tetap mempertahankan keyakinan ini. Dalam pengalamanmu, apapun pemurnianmu melalui firman Tuhan, yang Tuhan kehendaki singkatnya adalah iman dan kasih manusia kepadanya. Yang dia sempurnakan dengan cara ini adalah iman, kasih, dan aspirasi manusia. Tuhan melakukan pekerjaan penyempurnaan yang orang tidak dapat lihat atau rasakan. Dalam situasi inilah imanmu dibutuhkan. Amin. Amin. Aku merasa lemah saat mendengar dia menderita kanker. Tingkat pertumbuhanku kecil dan imanku tidak memadai. Saat kita berikan segalanya untuk Tuhan, Dia akan membimbing kita melewati kesulitan.在苦难临到的时候，你能不体贴肉体，不埋怨
神，在神向你隐藏的时候，你能够用信心跟从神，以往的爱心还不变，不消失。无论神怎么做，你都任神摆布，宁肯咒诅自己的肉体，也不埋怨神。领导时连时，宁肯忍痛割爱，流泪痛苦，也得满足神。这才是真实的爱，真实的信心。Banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh najis dari tubuh mereka. Dan banyak orang percaya kepadaku supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup dengan damai, agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat surga. Banyak orang percaya kepadaku demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan mengambil sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, manusia menjadi bimbang. Saat aku memberi manusia penderitaan neraka dan menarik kembali berkat surga, rasa malu manusia berubah menjadi amarah. Saat manusia memintaku menyembuhkan mereka, aku tidak peduli dan merasakan kebencian terhadap mereka. Manusia meninggalkanku untuk mencari bantuan perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang manusia telah minta dariku, semua orang menghilang tanpa jejak. Maka aku berkata, manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia, dan ada terlalu banyak yang bisa didapatkan. Aku lemas saat tahu putriku menderita kanker. Aku tidak bisa melakukan tugas. Dalam hati, aku mengeluh. Aku tidak mengatakan, aku telah bekerja untuknya, jadi Tuhan seharusnya melindungi keluargaku. Tetapi, aku diliputi keraguan. Kenapa putriku sakit? Aku sadar, mengeluh artinya menyalahkan dan memberontak terhadap Tuhan. Jadi aku melihat pekerjaan dan pengorbananku ternoda. Aku masih termotivasi mendapatkan berkat. Jika bukan karena kanker putriku, aku masih merasa baik. Ujian ini sepenuhnya menyingkapku.
Di mana kasih dan ketundukanku kepada Tuhan. Aku tak punya akal, tak punya nurani, tak pantas disebut manusia. Kau mendapat pelajaran dari putrimu yang sakit. Ini hal yang baik. Ini kasih karunia dan berkat Tuhan. Benar. Aku baru teringat kutipan firman Tuhan. Dalam kepercayaan kepada Tuhan, yang orang cari adalah berkat untuk masa depan. Inilah tujuan iman mereka. Semua orang memiliki niat dan harapan ini. Tetapi kerusakan dalam natur manusia harus diselesaikan lewat ujian. Aspek apapun dalam diri manusia yang tidak murni, inilah aspek yang harus dimurnikan. Ini pengaturan Tuhan. Tuhan menciptakan lingkungan untukmu yang memaksamu dimurnikan di sana untuk mengetahui kerusakanmu sendiri. Akhirnya, kau lebih memilih mati dan meninggalkan rencana dan keinginanmu dan tunduk pada aturan dan rencana Tuhan. Jadi jika orang tidak mengalami tahun pemurnian atau menderita sampai taraf tertentu, mereka tidak dapat dibebaskan dari ikatan kerusakan daging di pikiran dan hati mereka. Dalam aspek mana saja kau masih diikat iblis, dan dalam aspek mana saja kau masih mempertahankan keinginan dan tuntutanmu, dalam aspek inilah engkau harus menderita. Hanya dalam penderitaan, pelajaran dapat dimengerti. Artinya orang bisa mendapat kebenaran dan memahami kehendak Tuhan. Sebenarnya, banyak kebenaran dipahami selama pengalaman ujian yang menyakitkan. Tidak ada yang paham kehendak Tuhan, tahu kemahakuasaan dan hikmat-Nya, atau menghargai watak benarnya. Ketika berada dalam keadaan yang nyaman atau menguntungkan, itu tidak mungkin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Dan pekerjaan penyelamatannya sangat nyata. Iya. Benar. Sebelumnya, aku bekerja keras dan berkorban untuk imanku. Jadi kupikir, aku cukup setia untuk mendapat persetujuan Tuhan. Namun saat harus lari karena dikejar naga merah yang sangat besar, aku menjadi negatif. Aku sadar, aku kurang mengabdi dan berserah kepada Tuhan. Aku mengikuti Tuhan demi berkat dan tidak mau menderita. Ada kerusakan dan hasrat yang besar di balik ini. Dan hanya bisa ditahirkan lewat penghakiman dan hajaran. Iya. Jika tidak melalui itu, aku tidak akan tahu ukuranku yang sebenarnya. Aku hanya akan terus memikirkan berkat kerajaan. Itu tidak masuk akal dan tidak bernalar. Pengalaman itu menunjukkan padaku manfaat penderitaan bagi pertumbuhan kita dalam hidup. Iya, benar sekali. Penyakit putriku adalah pengujian dan penyingkapan Tuhan terhadapku dan untuk penyelamatanku. Itu kasih Tuhan dan aku berterima kasih kepadanya. Amin. Aku membaca firman Tuhan yang menginspirasiku akhir-akhir ini. Mari kita baca. Aku akan membacanya. Ayub tidak bernegosiasi dengan Tuhan dan tidak mengajukan permintaan atau tuntutan kepada Tuhan. Dia memuji nama Tuhan karena kuasa dan otoritasnya dalam mengatur segala sesuatu. Pujiannya tidak tergantung pada berkat atau kesengsaraannya. Dia percaya entah orang menerima berkat atau kesengsaraan dari Tuhan, kuasa dan otoritas Tuhan tidak akan berubah. Sehingga bagaimanapun keadaannya, nama Tuhan harus dipuji. Orang tersebut diberkati Tuhan karena kedaulatan Tuhan. Dan oleh kedaulatan Tuhan jugalah manusia dihukum. Kuasa dan otoritas Tuhan memerintah dan mengatur manusia. Perubahan nasib yang tidak terduga adalah wujud kuasa dan otoritas Tuhan. Dan apapun sudut pandang seseorang, nama Tuhan harus dipuji. Amin. Inilah yang Ayub alami dan pelajari sepanjang hidupnya. Seluruh pikiran dan tindakan Ayub sampai ke telinga Tuhan dan sampai di hadapan Tuhan dan dipandang penting oleh Tuhan.
Tuhan menghargai pengetahuan Ayub ini dan menghargai Ayub karena memiliki hati seperti itu. Hati ini menantikan perintah Tuhan kapan dan dimanapun, dan siap menerima apapun yang terjadi pada dirinya. Ayub tidak menuntut apapun kepada Tuhan. Yang dia tuntut dari dirinya sendiri adalah menunggu, menerima, menghadapi, dan menaati seluruh pengaturan Tuhan. Ayub percaya ini tugasnya. Dan justru itulah yang diinginkan Tuhan. Karena hati Ayub murni dan tidak tersembunyi dari Tuhan. Kemanusiaannya jujur dan baik. Dan mencintai keadilan dan semua hal positif. Hanya manusia semacam inilah, dengan hati dan kemanusiaan seperti itu, yang mampu mengikuti jalan Tuhan. Dan mampu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Manusia semacam itu bisa melihat kedaulatan Tuhan, otoritas dan kuasanya, dan mencapai ketaatan terhadap aturan dan pengaturannya. Hanya manusia seperti ini yang sungguh bisa memuji nama Tuhan. Itu karena dia tahu semua di tangan Tuhan dan tidak memikirkan berkat atau bencana. Kekhawatiran itu tanda kebodohan, ketidaktahuan, ketiadaan nalar. Tanda keraguan terhadap fakta kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu, dan tanda tidak takut akan Tuhan. Pengetahuan Ayub justru apa yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Iman Ayub sangat luar biasa. Dia sepenuhnya mengerti yang dia dapat dari kerja kerasnya adalah pemberian Tuhan. Itu sebabnya dia bisa mengatakan Tuhan memberi dan Tuhan mengambil, lalu memberkati nama Tuhan. Aku tidak sebanding dengan Ayub. Bukankah kanker putriku atas izin Tuhan? Kenapa aku tidak tahu kehendak Tuhan dalam hal ini? Aku tidak memiliki cukup iman. Setelah berdoa dan membaca firman Tuhan, aku memahami kehendaknya dan tahu nasib putriku di tangannya. Bagaimanapun hasil operasinya, aku akan tunduk pada pengaturan Tuhan, melakukan tugas dengan baik, membalas kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari istirahat, aku sudah sediakan air minum. Hei, baiklah. Kau mendapat surat dari rumah. Kupikir ini mendesak, jadi langsung kubawakan. Ya, baiklah. Ibu, aku punya kabar baik. Operasiku sangat sukses. Aku sangat takut pada hari operasi. Jadi aku berdoa kepada Tuhan dan memintanya memberkatiku dengan operasi yang sukses agar berjalan lancar. Aku tidak merasa takut setelah berdoa dan perlahan-lahan tertidur. Saat aku bangun, operasinya sudah selesai. Dokter bilang operasinya berjalan lancar, dan aku sangat bahagia sampai menangis. Aku tahu Tuhanlah yang melindungiku. Aku sangat berterima kasih kepadanya. Ibu, jangan khawatir. Aku pulih dengan sangat cepat. Jadi jangan kurang tidur. Fokus saja melakukan tugas ibu dan membalas kasih Tuhan.